Oke, di sini saya akan coba jelaskan bagaimana cara kerja ini ya, apa namanya, pengolahan data yang kebetulan tipe data yang kita pakai yaitu array. Array itu berarti berisi kumpulan ya, data sebuah tipe data yang berisi kumpulan banyak data, gitu ya. Kita akan coba gunakan using ya. Kita pakai namespace std-nya. Oke, kemudian kita akan coba membuat ini ya, sebuah tipe data array yang akan kita buat. Jadi misalnya kita akan membuat sebuah tipe data yang mudah saja. Kita akan coba buat angka ya. Angka misalnya kita pakai tipe bilangan bulat ya, kemudian kita pakai angka seperti ini. Nah, karena array berarti kita tentukan jumlah angka yang kita isi ada berapa gitu ya. Kita tentukan misalnya nanti akan ada 5 data begitu. Nah, lalu kita akan coba tentukan isinya. Oke, diupdate seperti ini ya. Jadi format penulisannya seperti ini ya. Ini angka adalah variabel yang saya tentukan, kemudian ini adalah isi banyaknya data yang ada di dalam. Kemudian kita akan coba buat isinya 10, 20 misalnya seperti ini ya. 10, 50. Nah, begini. Kemudian seperti biasa kita kasih titik koma di bawah. Nah, ini adalah contoh bagaimana penerapan ini apa namanya? sebuah tipe data yang berisi banyak data ya. Kalau kita sebut sebagai array. Nah, lalu bagaimana kita mau membuat output ya? Kita coba bikin output. Kita buat manual saja. Cout. Oke, kemudian kita akan buat, misalnya kita mau coba ambil data pertama ya. Data pertama di sini angka ke-1. Nah, seperti ini, lalu kita akan coba panggil variabelnya angka. Nah, ini baru kita tentukan dia indeks ke berapa. Nah, di array itu kita bisa pahami bahwa indexing atau penomoran pada sebuah data yang banyak itu dimulai dari 0. Kalau kita ngomong 1 ya berarti indeks ke 1. Oke, kita akan coba lihat di sini ya. Untuk outputnya seperti ini, kita minta data pertama. Jadi nantinya kita harap outputnya adalah 10. Oke ya. Kita coba bikin seperti ini biar menarik. Oke, run. Kita lihat. Nah, ini ya. Angka ke-1 adalah 10, betul ya? Dan seterusnya. Jadi kalau kita mau bikin output angka 2, angka 3, nah kita bisa gunakan itu, gitu ya. Jadi misal seperti ini saya copy aja. Nah ini ya 2 misalnya. Nah, ini angka, berarti kita pakai 1 ya, karena indexingnya dimulai dari 0. Kita coba run, kita lihat hasilnya, maka angka 2, oke, ini kurang dikasih NL aja, sebenarnya udah sih muncul ya. Coba kita biar enak dilihat. Oke, kita pilih run. Nah, ini ya. Angka 1, angka 2. Sesuai dengan apa yang kita masukkan, indexing yang kita masukkan. Nah, tidak hanya itu, ya, tidak hanya ini, kita bisa gunakan tipe data yang lain. Nggak hanya ini ya, nggak hanya integer, nggak hanya. Misalnya kita buat sebuah kata, ya kita pakai char ya. Kemudian kita tentukan berapa karakter, ya. Misalnya halo, kita pakai 4 ya, 4 aja. Set, kemudian kita isi. Kalau halo itu berarti kita kasih H. Oh, sorry ya, petik 1 dulu. Nah, ini pakai char karena kita ya. Kemudian petik lagi. Nah, petik lagi.
L dan O. Oke, titik komanya begitu. Nah, ini ya. Terus gimana kalau kita mau tampilin? Nah, misalnya kita gunakan ini ya. Kata, oh harusnya bukan kata ya, ini huruf ya, biar nanti kelihatan. Nah, huruf, nah ini ya, ini huruf ke, nah huruf ke satu adalah kita pakai karakter, pakai variabel huruf juga, huruf, oke. Nah, jadi kalau ini yang atas kita pakai variabel namanya angka, tadi udah kita lihat ya, berhasil. Kemudian ini adalah huruf berarti ini ya, tipe data yang ini, char ya. Kita coba lihat, kita run, nah maka akan muncul huruf. Nah, begitu ya. Kemudian kalau misalnya kita munculin semua halo misalnya, nah kita bisa gunakan cara seperti ini. Nah, ini cara yang manual ya. Nah, isi semua huruf misalnya. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Nah, begini, ya. 0, kemudian kita harus ginikan lagi ya. Misal 1. Ini ya. Oke, kita kasih. Nah, ini. Oke. Kita run misalnya. Nah, isi huruf kita masih HA ya, karena kita hanya ambil dari indeks pertama dan kedua. Lalu kalau begitu, jika indeksnya 10 ya berarti ya kita tulis semua. Nah, kan ribet nih. Nah, kita bisa gunakan yang namanya perulangan. Nah, di sini kita pakai for. Nah, for ini kita bisa pahami seperti ini penulisannya. Nah, kita coba buat sebuah tipe data baru, misalnya integer, kemudian i, ya, oke, i sama dengan 0. Itu, kemudian i lebih dari sama dengan, misalnya kita buat 5 aja, karena 4 ya, kita bisa pakai 4 itu, kemudian kita buat i plus. Nah, ini contoh kalau pakai manual ya. Nah, berarti kita bisa tinggal lakukan yang namanya looping aja. Kita cout, kemudian kita looping, ini huruf. Nah, begini. Nah, lalu isinya kita akan ambil dari variabel i yang ada. Nah, di sini i kalau kita lihat kan berarti ini indeks i ini kan akan muncul ya, seperti materi perulangan yang lalu. Nah, ini kan akan muncul berurutan. Maka kita bisa manfaatkan itu ya, biar kita ini kita gunakan. Nah, ini ya. Kemudian berarti kita kalau bisa lihat di sini akan muncul adalah indeks 0. Ya, 0 ya. Kalau kita coba ini ya, urutkan karena memang i ini sama dengan 0. Maka ini indeks 0, 1, 2, 3, ya kemudian 4. Kenapa kok berarti 5 dong? Enggak, karena ini pakai apa ya? Lebih dari ya. Begitu. Oh, maaf, ini harusnya kurang dari. Oke. Begitu sudah ya. Kita run. Nah, ini muncul halo. Tanpa kita harus ketik satu-satu seperti ini. Nah, kita muncul halo. Kalau kita lihat, coba kita kasih komen ya. Gini. Nah, ini komen. Nah, nih. Jadi kalau kita run, nah muncul lengkap halo. Kenapa kok bisa? Karena kita sudah lakukan yang namanya pengulangan. Tadi perhatikan ini posisinya ya. Berarti ini kurang dari 4, ini kan batas terakhirnya ya. Kemudian ini increment yang kita butuhkan. Begitu. Jadi asal muasal kenapa kok harus pengulangan? Kita pakai pengulangan karena memang kita harus ini apa namanya? Memunculkan satu-satu seperti cara tadi. Nah, berarti jawabannya
untuk bisa membuat efisien pengerjaan kita, maka cukup kita gunakan perulangan agar tidak usah menulis satu persatu. Oke, begitu. Kemudian kita bisa gunakan untuk tipe data yang lain, misalnya string ya. Nanti kita bahas string nanti di materi string aja. Jadi ini yang kita bahas adalah array satu dimensi saja, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi nanti di video selanjutnya tentang materi array 2 dimensi.